menampilkan video tentang roleplay penyuluhan dengan materi mioma uteri. Perkenalkan, nama saya Amanda Brilian dengan NIM 24031017 sebagai penyuluh 1. Saya Anissa Aferi Maulida dengan NIM 24031026 sebagai narator. Saya Saketa Tiani dengan NIM 24031042 sebagai anak pasien. Saya Anggul Hairunisa dengan NIM 24031047 sebagai narator. Saya Hanum Sulfa Mazida dengan NIM 24031021 sebagai penyuluh 2. Saya Ismatul Maula dengan NIM 24031027 sebagai suami pasien. Saya Marledi Pangdaini dengan NIM 24031030 sebagai pasien. Dan saya Andi Rahmia dengan NIM 24031020 sebagai editor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tim mahasiswa keperawatan melakukan penyuluhan mengenai mioma uteri di rumah Ibu Erli dan keluarga. Penyuluhan dilakukan menggunakan media lembar balik, buklet, dan leaflet agar keluarga mudah memahami informasi. Silakan duduk dulu ya Mbak, nanti saya panggil orang tua saya. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Apa betul ini dengan Ibu Erli? Oh iya, dengan saya sendiri. Mbaknya ini yang mau melakukan penyuluhan ya? Betul Ibu. Oh, Kami yang kemarin sudah melakukan kontrak waktu untuk melakukan penyuluhan. Kalau boleh tahu, ibunya tinggal sama anaknya atau ada anggota keluarga yang lain? Oh, ada suami saya. Ada. Iya. Oh, ini ada tamu ya? Ini Bapak. Sebelumnya, terima kasih banyak ya Bu Erli dan keluarga sudah mempercayakan kami untuk melakukan penyuluhan. Jadi kami di sini akan menjelaskan mengenai mioma uteri. Jadi di dalam itu ada pengertian, ada gejala, pencegahan dan cara merawatnya, gitu. Oh iya Mbak, terima kasih juga ya Mbak sudah datang ke sini. Saya juga memang ingin tahu tentang mioma uteri. Iya Mbak, biar kami bisa membantu menjadi lebih baik. Saya juga ingin tahu mioma itu apa ya? Apa aku berbahaya? Nah iya, nanti semua itu akan kami jelaskan satu persatu ya. Sebelumnya kami ingin bertanya dulu, apakah Ibu Erli ini sudah pernah mendapatkan penjelasan tentang mioma uteri? Oh, sudah, tapi sedikit dari dokter sih waktu itu. Kalau begitu saya akan langsung jelaskan saja nih. Ayo, Mbak. Sini ada definisinya. Untuk mioma uteri itu sering juga disebut fibroid yang merupakan tulang jinak. Ini berasal dari otot polos dinding batin. Sel tumornya itu terbentuk karena mutasi genetik, kemudian berkembang akibat induksi dari hormon yaitu estrogen dan progesteron. Jadi ini bukan kanker ya Mbak? Bukan Bapak, tapi ini harus terus dipantau nih biar tidak terjadi komplikasi. Nah, ini selanjutnya yaitu ada etiologi ya. Yang pertama itu ada umur. Mioma uteri ini biasa ditemukan sekitar 20% pada wanita usia produktif dan sekitar 40% sampai 50% pada wanita usia di atas 50 tahun. Mioma uteri ini jarang ditemukan sebelum menariknya atau sebelum mendapatkan haid. Jadi umumnya itu pada ibu-ibu yang sudah hampir menopause juga. Kemudian yang kedua yaitu hormon endogen, yaitu konsentrasi estrogen pada jaringan mioma uteri ini lebih tinggi daripada jaringan miometrium normal. Kemudian yang ketiga ada riwayat keluarga. Wanita dengan garis keturunan dengan tingkat pertama penderita mioma uteri mempunyai 2,5 kali kemungkinan untuk menderita mioma dibandingkan dengan wanita tanpa garis keturunan penderita mioma uteri. Jadi kalau di riwayat keluarganya itu udah pernah ada keluarga yang kena mioma uteri, kemungkinan untuk keturunan mendapatkan mioma uteri juga lebih besar. Kemudian dari makanan dilaporkan bahwa
daging sapi, daging setengah matang, dan daging babi meningkatkan insiden mioma uteri. Namun, sayuran hijau menurunkan mioma uteri. Kemudian kehamilan. Kehamilan dapat mempengaruhi mioma uteri karena tingginya kadar estrogen dalam kehamilan dan bertambahnya vaskularisasi ke uterus. Hal ini bisa mempercepat pembesaran mioma uteri. Efek estrogen pada pertumbuhan mioma mungkin berhubungan dengan respon dan faktor pertumbuhan lain. Terdapat bukti peningkatan produksi reseptor progesteron dan faktor pertumbuhan epidermal. Kemudian yang terakhir yaitu ada paritas. Mioma uteri ini lebih sering terjadi pada wanita multipara dibandingkan dengan wanita yang mempunyai riwayat melahirkan 1 kali atau 2 kali. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumor pada mioma. Di samping faktor predisposisi genetik, yang pertama yaitu dari estrogen mioma uteri dijumpai setelah menarche. Seringkali pertumbuhan tumor yang cepat selama kehamilan terjadi dan dilakukan terapi estrogen. Mioma uteri mengecil pada saat menopause dan oleh pengangkatan ovarium. Mioma uteri banyak ditemukan bersamaan dengan anovulasi ovarium dan wanita dengan sterilitas. Yang kedua yaitu ada progesteron. Progesteron merupakan antagonis natural dari estrogen. Progesteron menghambat pertumbuhan tumor dengan 2 cara, yaitu mengaktifkan hidroksi deshidrogenase dan menurunkan jumlah reseptor estrogen pada tumor. Kemudian yang ketiga yaitu dari hormon pertumbuhan. Level hormon pertumbuhan menurun selama kehamilan, tetapi hormon yang mempunyai struktur dan aktivitas biologis serupa yaitu seperti HPL atau human placental lactogen dan progesteron, juga hormon pertumbuhan seperti hormon mutasi genetik, proses inflamasi masa menstruasi, dan growth factor. Jadi faktor-faktor ini itu bisa membuat pertumbuhan otot rahim menjadi berlebihan. Jadi kalau makanan berarti ibu harus mengurangi daging merah ya mbak? Iya betul sekali. Untuk makanannya itu diperbanyak konsumsi sayur hijau, jadi bisa sangat membantu. Tadi sudah dijelaskan yang mengenai etimologinya. Saya bantu menjelaskan untuk tanda gejalanya ya. Bisa dilihat di sini. Pertama itu ada peradangan pada saat menstruasi itu sangat hebat. Lalu ada periode menstruasi yang berlangsung lebih dari seminggu. Jadi jangkanya itu lebih panjang dari seharusnya. Lalu selanjutnya mungkin ada masa di dalam perut ibu. Jadi ada sesuatu yang berbentuk cairan ataupun pembengkakan di dalamnya ibu. Lalu selanjutnya ada tekanan pada panggul sehingga menimbulkan nyeri. Selanjutnya ada sering buang air kecil. Lalu ada kesulitan memasukkan kandung kemih. Lalu ada sakit punggung atau nyeri pada kaki, dan juga untuk kesuburan terganggu. Begitu ya mbak. Memang sih beberapa dari tanda gejala ini saya rasakan, terutama di saya tuh akhir-akhir ini lebih banyak daripada biasanya. Itu tadi saya sudah jelaskan ya. Lalu di sini ada gambarnya. Iya, ini leaflet, contoh leafletnya ya, bisa dibuka. Jika ditemukan salah satu kondisi ini, bisa segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu. Baik, Mbak. Kalau tiba-tiba istri saya pusing berat, apa itu termasuk tanda bahaya? Iya Pak, itu tanda anemia akibat perdarahan, jadi itu termasuk dalam tanda gejala mioma uteri. Ini Bapak, itu juga termasuk tanda bahayanya ya. Kalau begitu saya jelaskan itu tanda bahaya. Nah, tadi ada anemia akut ya, yaitu perdarahan pada vagina yang sangat hebat. Darahnya membanjiri pembalut atau pakaian secara cepat dan tidak terkontrol. Gejalanya seperti yang tadi ditanyakan oleh Bapak ya, itu ada pusing, lemas, kelelahan parah, lalu ada kulit yang tampak pucat, atau detak jantung yang mungkin terasa cepat ibu. Ini itu menunjukkan kalau zat besi dan sel darah merah sudah sangat rendah ibu.
Untuk selanjutnya ada degenerasi akut, yaitu nyeri panggul yang tiba-tiba. Rasanya itu tajam dan parah. Ini bisa menjadi tanda kalau mioma yang bertangkai mengalami puntiran atau toksi, Bu. Itu ketika mioma kekurangan suplai darah. Ini menyebabkan kematian jaringan. Yang kondisi ini juga disertai demam, mual, dan muntah. Untuk selanjutnya ada gangguan urin, yaitu ketika ginjalnya itu kesulitan untuk buang air kecil, Ibu. Mioma ini menekan ureter atau saluran dari ginjal ke kandung kemih. Itu dapat menyebabkan penyumbatan dan pembengkakan pada ginjal ibu, atau biasa disebut hidronefrosis. Untuk selanjutnya ada komplikasi kehamilan jika ibunya sedang hamil. Dan adanya mioma ini meningkatkan resiko keguguran ibu, sehingga bisa saja atau mungkin anaknya lahirnya prematur. Untuk selanjutnya ada komplikasi ibu. Nah, jadi untuk komplikasi dari mioma UTRI itu ada 6. Yang pertama yaitu anemia defisiensi gizi. Ini adalah komplikasi yang paling sering terjadi. Mioma sering menyebabkan perdarahan menstruasi yang sangat banyak dalam kepanjangan, yang jika terjadi terus-menerus dapat mengakibatkan tubuh kekurangan zat besi dan mengalami anemia. Kemudian yang kedua yaitu gangguan berkemih. Sering buang air kecil atau sulit memasukkan kandung kemih karena tekanan pada kandung kemih. Yang ketiga yaitu konstipasi atau sembelit. Sembelit ini terjadi karena tekanan pada usus besar atau rektum. Kemudian yang keempat nyeri panggul kronis dan nyeri punggung bawah. Yang kelima ada torsi terpuntir. Mioma yang bertangkai berisiko mengalami puntiran. Torsi akut ini dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah dan kematian jaringan atau nekrosis pada mioma, disertai nyeri hebat, mual, dan muntah. Kemudian yang terakhir ada infeksi. Mioma yang menonjol keluar melalui leher rahim atau serviks berisiko mengalami luka dan infeksi sekunder. Oh, berarti ibu harus rajin kontrol ya, Mbak? Iya, betul sekali, karena kontrol rutin itu sangat penting. Nah, ini selanjutnya untuk perawatan pasien di rumah. Jadi bisa dilakukan di rumah dengan mudah. Yang pertama yaitu manajemen nyeri. Nyeri panggul dan kram saat menstruasi atau gas minor adalah gejala utama mioma. Terapi yang bisa dilakukan yaitu terapi non-farmakologis dengan melakukan kompres hangat. Aplikasikan panas lembab, misalnya botol air panas atau bantal pemanas di perut bawah selama 15-20 menit. Panas membantu relaksasi otot dan meningkatkan aliran darah yang dapat meredakan kram. Kemudian yang kedua yaitu teknik relaksasi. Aktivitas fisik ringan seperti latihan ringan seperti jalan kaki dapat membantu melepaskan endorfin dan pereda nyeri alami pada tubuh. Kemudian yang kedua yaitu modifikasi gaya hidup dan diet. Gaya hidup berperan penting karena pertumbuhan mioma sangat dipengaruhi oleh kadar hormon, terutama estrogen. Untuk modifikasi gaya hidup bisa dilakukan seperti pengurangan berat badan, peningkatan asupan serat, makanan yang kaya fitoestrogen, vitamin D, dan batasi daging merah atau kafein. Kemudian manajemen anemia akibat perdarahan. Jika mioma menyebabkan perdarahan hebat, pasien berisiko mengalami anemia defisiensi besi. Yang pertama yaitu lakukan monitor dan edukasi. Ajarkan pasien memantau tanda-tanda anemia, kelelahan ekstrim, kulit pucat, dan pusing. Kemudian diet kaya zat besi. Tingkatkan asupan makanan kaya zat besi dan zat besi heme dari daging tanpa lemak dan non heme atau dari sayuran hijau, kacang-kacangan bersamaan dengan sumber vitamin C untuk penyerapan optimal. Oh, berarti kalau saya sering pusing waktu itu apa karena anemia ya, Mbak? Iya ibu, nanti kami akan kasihkan panduan ibu mengenai makanan yang tinggi zat besi. Silakan adik. Ya. Bu, saya akan jelaskan untuk perawatan
pasien di rumah ya. Bisa dilihat di sini. Ini adalah terapi refleksologi. Itu terapinya dilakukan selama 3 hari. Tujuannya itu dapat menyeimbangkan dan menyelaraskan energi dari seluruh bagian tubuh serta memberikan efek nyaman. Bisa dilihat di sini Ibu. Ini ada refleksinya ya Bu. Jadi nanti Ibu itu bisa berbaring terangkat, lalu untuk pola nafasnya itu juga diatur Ibu. Lalu di bagian kakinya itu dilakukan pemijatan untuk seluruh permukaan tapak kaki. Lalu seperti diusap tapak kakinya sama jarum jam, dipijat tepinya. Lalu untuk selanjutnya ada gerakan memutar di bagian buku kaki seperti gambar Ibu. Berikutnya itu melakukan pemijatan pada titik refleksi seperti pada leher bagian dasar jari-jari kaki seperti ini ya Bu. Ini dilakukan selama sekitar 10-15 menit biar pasiennya merasa lebih nyaman. Berarti itu secara rutin ya Mbak? Ini betul Ibu, dilakukan 3 hari terlebih dahulu, nanti dipantau kelanjutannya. Ya, ini selanjutnya saya jelaskan yang pencegahan ya Bu. Nah, untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan diet, olahraga, merokok, multipara, menyusui, dan produk kecantikan. Nah, untuk diet sendiri direkomendasikan paling penting adalah diet menjaga berat badan ideal untuk mengurangi faktor risiko obesitas. Hal ini karena kejadian tumor sering dikaitkan dengan terlalu banyak konsumsi daging merah dan rendahnya konsumsi sayuran hijau atau buah. Nah, kemudian olahraga. Olahraga teratur dengan intensitas sedang membantu menjaga keseimbangan hormonal dan menjaga agar berat badan tetap stabil. Yang ketiga yaitu merokok. Merokok ini dapat mengurangi risiko mioma dengan cara menurunkan kadar estrogen melalui 2 jalur berbeda, yakni menghambat enzim aromatase yang berperan penting pada proses aromatisasi androgen dan stimulasi jalur 2 hidrolisasi. Walaupun begitu, efek merokok terhadap kesehatan jelas lebih buruk, jadi kurang dianjurkan ya Bu. Nah, kemudian multipara. Saat hamil akan terjadi perubahan matriks ekstraseluler. Makin sering hamil, risiko mioma uteri juga akan menurun karena setelah kehamilan jumlah reseptor estrogen dalam endometrium berkurang. Kemudian produk kecantikan. Hal ini karena senyawa tersebut merupakan antiandrogen sehingga menyebabkan peningkatan hormon estrogen. Senyawa lain yang diduga dapat mengganggu metabolisme hormonal adalah paraben dan bisphenol. Oleh karena itu, ketiga senyawa kosmetik ini sebaiknya dihindari. Baik Ibu, Bapak, dan Kakak, tadi kan sudah dijelaskan ya oleh saya dan rekan saya. Kalau begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah mioma itu harus banget dioperasi? Tidak ya, belum tentu harus dioperasi. Jika menimbulkan gejala berat, bisa cukup kontrol dengan observasi dan untuk terus dikontrol rutin. Berarti saya masih bisa dirawat di rumah ya Mbak? Iya betul sekali Ibu, selama pemantauan rutin dan mengikuti edukasi yang tadi sudah kami berikan. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau begitu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan keluarga atas waktu dan perhatiannya. Ya, semoga penyuluhan ini bisa bermanfaat ya Bapak Ibu. Amin. Kalau begitu kami permisi undur dulu. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu. Dari penyuluhan ini, keluarga telah memahami konsep mioma uteri, tanda bahaya, komplikasi, serta cara perawatan dan pencegahannya. Dengan edukasi yang jelas dan media pembelajaran yang lengkap, diharapkan
peran keluarga dapat mendukung pasien dalam menjaga kesehatan reproduksinya.